dan yang saya banggakan dan yang saya hormati Bapak Ibu, Buya dan Ustadz Ketua UPZ Nagari yang hadir tepat waktu. Kami mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah hadir lebih awal, maka kita mulai juga cepat sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Karena memang pengumpulan pembayaran zakat itu harus tepat waktu, maka cara kerja kita diambil itu juga tepat waktu. Dalam kitab fikih I'anatul Talibin dikatakan, ketika seorang muzaki dalam kewajiban berzakatnya sudah sampai haul, anggaplah sebelumnya dia memulai katakan usaha atau menyimpan hartanya di awal Ramadan, maka dia berkewajiban ketika masuk awal Ramadan berikutnya, ketika sudah sampai nisab, kemudian sudah sampai haulnya, wajib mengeluarkan zakatnya. Jika dia telat membayarkan zakatnya, hartanya sudah sampai nisab, lalu kemudian dia masih lalai, belum ditangguhkan dan segala macamnya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin ada kebakaran atau kehilangan, tetap kewajibannya membayarkan zakat. Begitu konsekuensi hukum terkait dengan kedisiplinan membayar zakat. Maka kita ingin tegaskan adalah seluruh personil Basnas, baik di Basnas maupun di UPZ Nagari yang menjadi mitra bahagian dari Basnas, kita belajar untuk berdisiplin. Karena disiplin membayarkan zakat itu adalah sebuah kewajiban. Seperti contoh kasus di dalam fikih tadi, lalai dia mengeluarkan zakatnya, lalu kemudian terjadi yang tidak diinginkan, terjadi musibah kebakaran, lenyap hartanya, lenyap rumahnya, dia tetap wajib membayarkan zakatnya. Jangan dianggap gara-gara ini kebakaran dan segala macamnya, lalu kemudian bilang kewajibannya tidak, karena dia lalai membayarkan zakatnya sesuai dengan waktu harus mengeluarkan zakat. Begitu prinsip yang kita bangun, sehingga dalam implementasi kegiatan kita itu kita buat dengan pertimbangan seperti itu. Kenapa kita pilih di sini? Supaya tempatnya strategis. Makanya kita hargai orang yang datang lebih tepat waktu, lebih dari awal. Betapa mubazirnya waktu bapak-bapak yang datang lebih awal, lalu kemudian yang lain masih lambat-lambat, telat. Masa mereka yang telat kita tunggu? Makanya rugilah orang yang membiasakan diri telat. Ini adalah penegasan. Penegasan ingin kita katakan bahwa cara kerja kita adalah kerja yang berdisiplin. Terima kasih Bapak Ibu, Buya-buya yang hadir tepat waktu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa bersilaturahim, berkumpul dalam rangka kegiatan bimbingan teknis, menyegarkan kembali terkait dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita. Sekaligus kita akan mengevaluasi sejauh mana capaian dari UPZ pada tahun sebelumnya, apa yang sudah dilakukan, apa kendala-kendalanya, lalu kemudian apa yang direncanakan ke depannya. Itu yang akan kita lakukan. Semoga kegiatan kita ini di bulan Ramadan yang penuh berkah ini mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita yang bergelarkan Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tauladan kita, panutan kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang berbahagia, kita bimbingan teknis sekarang ini dengan rapat kerja. Tema yang kita usung adalah seperti yang di depan ini, tentukan target. Pertama adalah masing-masing UPZ itu harus membuat target capaian dalam 1 tahun. Dirumuskan dan disepakati berdasarkan potensi yang ada. Lalu kemudian dirancang dan disusun strategi. Bagaimana pencapaian target itu? Lalu kemudian apa strategi yang akan diambil? Apa strategi yang dipilih supaya target yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Lalu kemudian rencanakan apa yang akan dikerjakan. Jadi harus ada perencanaan. Kita rumuskan perencanaan dengan baik dan matang.
Karena gagal dalam perencanaan berarti kita sudah merencanakan kegagalan. Makanya perencanaan itu penting. Meskipun UPZ itu dalam unit kecil di Nagari, tapi bagi kami di Basnas menempatkan UPZ itu pada posisi yang besar dan strategis. Karena daya jangkau dari UPZ itu sebenarnya adalah besar. Perannya itu adalah kuat karena bisa bersentuhan dengan para muzaki yang ada di Nagari. Maka kami menempatkan UPZ itu pada posisi yang besar, pada tempat yang strategis. Ketika masih ada rasa dari UPZ hanya menjadi unit kecil saja, berarti tidak punya visi besar. Karena kita punya visi besar, kita punya cita-cita besar, bagaimana pengumpulan zakat itu lebih besar, lalu kemudian bisa membantu masyarakat kita lebih banyak. Jadi kita punya visi besar, target besar, dan dirumuskan dan direncanakan berdasarkan potensi yang kita miliki. Lalu kemudian kerjakan apa yang direncanakan. Berarti ada kata kerja di sini. Amil itu artinya adalah orang yang bekerja. Makanya siapa yang menjadi bahagian dari Amil Basnas, maka dia harus punya mental kerja. Bukan mental duduk, datang, duit. Itu model lembaga lain itu. Datang, lalu kemudian diam, lalu kemudian duit, lalu kemudian dah balik itu. Bukan begitu. Amil itu adalah kerja. Makanya mental yang kita bangun adalah kerjakan apa yang direncanakan. Jadi apa yang sudah tersusun, apa yang sudah kita buat, itu yang kita rencanakan, sehingga kemudian kita kerjakan apa yang kita rencanakan itu. Makanya Bapak Ibu, setiap saat kita terus mencoba mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan dan sejauh mana capaian kita. Katakanlah mungkin kemarin tahun 2022 atau 1443 Hijriah, bagaimana program yang sudah kita launching, yaitunya 1 KK 1 zakat fitrah ke UPZ Nagari. Nanti akan kita teli satu persatu. UPZ Nagari mana? Tahun kemarin sejauh mana capaiannya? Apa yang sudah dilakukan? Kalau seandainya tidak bisa, tidak mampu, dan tidak siap bekerja, kita sarankan untuk menyampaikan kepada wali nagarinya untuk mundur. Karena posisi ini adalah posisi yang kita harapkan menjadi penggerak di Nagari. Banyak perantau kita di Nagari yang merantau di luar, mereka menjadi sukses. Bagaimana kita menjembatani zakat mereka, lalu kemudian didistribusikan kepada masyarakat Nagari. Jadi potensinya besar. Potensi inilah yang ingin kita garap melalui unit pengumpul zakat. Nah, oleh karena itu, kita memang akan terus mendorong UPZ ini berperan maksimal. Makanya kita buatkan nanti berapa jumlah KK di sebuah Nagari. Kita rujuk data, mungkin data BPS atau data yang ada di Nagari Bapak Ibu. Kita lihat nanti, satu Nagari berapa KK-nya. Kalau program kita 1 KK 1 zakat fitrah, mereka sudah mengenali UPZ bahwa ada unit pengumpul zakat di Nagarinya, berarti mereka kenal ini adalah lembaga zakat yang resmi. Lalu kemudian potensi itu bisa terkomunikasikan dengan baik, akan bisa tercapai dengan maksimal. Kita ambil sebuah asumsi. Kalau suatu Nagari itu KK-nya adalah 1.000 KK, dikalikan dengan zakat fitrah, katakanlah 35.000, berarti potensinya berapa Bapak Ibu? 35 miliar. Ya, berapa? 35 atau 350? 35.000. 35 juta. Berarti satu Nagari dengan kakaknya 1.000 berarti 35 juta potensinya. Jadi masing-masing nanti akan kita tampilkan, masing-masing menandatangani bahwa ini target. Lalu kemudian kita ambil rumus dari 1.000 kakak tersebut, kita asumsikan berapa muzaki potensialnya. Kita ambil di kampung kita, kalau 1.000 kakak tidak mungkin semuanya miskin. Berarti kita data berapa orang yang masuk kategori muzaki. Kita ambil asumsi kalau 10% saja, 10% dari 1.000 kita ambil zakatnya 1 tahun itu 1 juta.
Kita anggap 1 juta, itu asumsi rendah. Berarti 1 juta dikali dengan 100 berarti sudah 10 juta. Lalu kemudian dikalikan lagi 100 juta. Dari 35 juta ditambah 100 juta berarti 135 juta. Lalu kita dorong juga bagaimana muzaki perantau kita. Kita ambil asumsi kalau muzaki perantau kita 5% saja. Kita ambil 5% itu, satu muzakinya adalah 20 juta. 2 juta. 2 juta dikali 50%-nya berarti berpotensi juga 100 juta. Berarti 235 juta suatu negara bisa menghimpun itu. Artinya adalah akan potensi bagi kita membantu masyarakat kita yang masuk kategori mustahik, mengentaskan, mengurangi kemiskinannya, meningkatkan kesejahteraannya. Jadi nanti satu persatu memang kita dorong, maka kita minta ketua UPZ-nya yang hadir supaya masing-masing punya komitmen, punya integritas untuk memastikan capaian target ini bisa kita wujudkan. Bahwa di lapangan ada dinamika, ada persoalan persepsi, inilah tugas kita untuk menjelaskannya. Karena posisi kita ini adalah posisi ibadah. Pertama adalah kita ingin mengajak para muzaki kita, orang yang sudah sampai hartanya selesai, sampai haul, supaya mereka mengeluarkan hak orang lain yang ada di dalam harta mereka. Dengan demikian, ketika kita mengajak mereka berzakat, seperti ayat dibacakan oleh qori kita tadi, khuz min amwalihim shadaqatan, itu berarti kita sudah membantu mereka. Kita sudah dipastikan bernilai ibadah yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Lalu kemudian dari harta yang kita kumpulkan tadi dari zakatnya, bagi muzaki kita mereka menjadi bersih, mereka tertolong, lalu kemudian mustahiknya juga tertolong. Makanya materi zakat ini memang kita gencatkan, Bapak Ibu. Kita sudah kukuhkan banyak relawan zakat, imam khatib, labai pegawai, pimpinan pesantren, guru ngaji. Ketika mereka kita kukuhkan supaya harapannya cerita-cerita materi-materi zakat ini semakin gencar disampaikan. Nah, oleh karena itu kita ingin menegaskan bahwa setiap nagari itu potensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dan terjadi di tengah masyarakat kita. Perannya UPZ Nagari punya peran strategis dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan. Ada anak kita, warga kita yang bermasalah dengan biaya pendidikan. Tidak mesti harus langsung ke Basnas saja lagi. UPZ itu punya peran. Kalau dana zakatnya sudah terhimpun secara baik, kenapa tidak? Contoh kasus UPZ Ampek Koto Aur Malintang. Dia bekerja sama dengan wali negarinya, pergi ke rantau ke Jakarta, bisa menghimpun dana 300 juta, 400 juta. Lalu kemudian ada nagari ke Koto, dia cari perantau, berkomunikasi supaya berzakatnya ke Basnas, berzakat ke UPZ, terhimpun 600 juta. Berarti kalau asumsinya masing-masing nagari bisa dapat 300 juta dikali dengan 103 nagari, berarti berapa dana zakat yang bisa terhimpun di Padang Pariaman, lalu kemudian berapa banyak masyarakat kita yang membutuhkan itu terbantu. Jadi Bapak Ibu, semua itu ada di depan kita, maka caranya adalah kita tentukan target. Jadi kita tetapkan masing-masing dalam diri kita. Kalau Basnas Padang Pariaman, kita menargetkan itu adalah 20 miliar tercapai di akhir periode kami. Sekarang ini kemarin baru di angka 11 miliar. Dari yang sebelumnya, periode sebelumnya belum pernah melewati angka 7 miliar. Kami dilantik di 2020 pertengahan. Kita langsung dongkrak di angka 7,9. Lalu di 2021 kita naik di angka 8,2. Lalu kemarin di 2022 target kita cuma 10,2, tapi bisa kita capai 11,1 miliar. Nah, hari ini
kita juga membuat target bagaimana pencapaian kita bisa mencapai 13 miliar. Semuanya itu adalah butuh perpanjangan tangan dari Bapak Ibu semua. Gencarkan cerita tentang zakat. Kita bersihkan harta para muzaki kita. Lalu kemudian kita sebagai amil, sebagai unit pengumpul zakat di Nagari juga bisa berperan bernilai ibadah. Dan kalau dana zakat terhimpun, UPZ ada dana amilnya. Kalau tidak ada UPZ bekerja, lalu ya, sudah ada PSK, diamnya, lalu ya, niamnya, tidak akan dapat hak amil apapun. Undang sekali di bulan Ramadan itu ternyata sampai silaturahim. Tapi kalau sudah ada 600 juta, 1 miliar di PZ, berarti 12,5-nya, 12,5-nya itu adalah hak dari amil. Itu yang dikelola oleh amil. Diundang oleh Basnas, ada juga surat jalannya dari dana UPZ, dana amilnya. Apalagi diundang melalui cerita-cerita zakat, berarti ada juga SPPD-nya. Jadi UPZ itu harus dibangun menjadi sebuah lembaga. Kalau Nagari yang dikelolanya dana 2 miliar, UPZ bisa mengelola lebih dari 2 miliar. Itu kalau seandainya kita bekerjanya secara maksimal. Ini adalah tantangan-tantangan yang kita berikan. Dengan catatan semuanya itu harus dirumuskan strateginya. Kemudian rencanakan apa yang dikerjakan. Lalu kemudian kerjakan apa yang direncanakan. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan dalam sambutan ini. Karena acara kita sudah kita mulai dari pukul 10. Karena memang kita ingin memantapkan bahwa berdisiplin adalah sebuah kebutuhan dan tuntunan di dalam pengelolaan zakat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bimbingan teknis dan rapat kerja unit pengumpul zakat UPZ Nagari Kabupaten Padang Pariaman kita nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kita sudah buat bahwa harus ada data muzaki. Siapa yang masuk kategori muzaki? Bahwa sudah ada yang berzakat langsung atau yang belum, itu kita rantau. Rantau kita ambil saja 3%. Ini asumsinya adalah 10%-nya ini dari ranah, berzakatnya ke UPZ, itu asumsinya hanya 1 juta per orang. Padahal kan bisa saja muzaki itu zakatnya 1 tahun 5 juta, 4 juta, 10 juta. Kalaulah kita asumsikan saja berzakatnya ke UPZ 10% dari muzaki itu hanya 1 juta saja, dalam 1 tahun berarti ada 136 juta. Lalu kemudian rantaunya kita ambil 3% saja di rantau itu. Orang rantau, orang Nagari kita yang merantau, kita ambil asumsinya. Ini tolong dibuatnya adalah gampang lagi 1 juta per orang. Buat tanda klik. Kalau orang rantau baru 2 juta, karena 1 juta. Buat di bawah ini. Kalau rantau karena uangnya agak banyak di rantau, kita ambil keterwakilannya adalah 3% dari jumlah penduduk kita. Kita ambil 2 juta. Itu potensi zakatnya di Nagari Bubu adalah 81 juta 600.000 rupiah. Berarti target yang harus kita pasang terkumpulnya zakat di Nagari Bubu adalah dalam 1 tahun 265 juta 200.000 rupiah. Ini cara berpikirnya. Cara berpikirnya bahwa ini target, tentukan target. Ini yang memotivasi kita bekerja, berkomunikasi dengan muzaki di ranah dan muzaki di perantau. Kenapa pola ini kita bangun? Karena muzaki kita berasumsi kalau langsung ke Basnas seakan-akan nanti tidak terdistribusi ke warga negarinya. Tapi ke UPZ tingkat kepercayaannya akan lebih tinggi. Nanti ada staf Basnas ini akan melakukan riset lagi, melakukan riset bagaimana supaya muzaki itu meningkat pengumpulannya atau berzakatnya ke Basnas. Jadi kalau 265 juta 200.000 rupiah
Dalam 1 tahun yang dikelola, berarti nampak sekali eksistensi UPZ. Jelas peran UPZ. Ada hak ambil di dalamnya, diatur oleh undang-undang. Tetapi rumusnya begini Bapak Ibu. Dana ini secara prosedur administrasi itu tersampaikan ke Basnas, rekening Basnas, akan kita distribusikan 100% dari dana zakat yang Bapak setorkan. Jangan dianggap, meskipun skemanya adalah 70% tugas perbantuan. Contohnya ini adalah 265 juta. Rumusnya dengan gini nih. Rumusnya hak ambil itu adalah 70%-nya diambil 12. Oke, pakai ini dulu 70%. Oke. Ada dari 70%, itu namanya tugas perbantuan pendistribusian, UPZ mendistribusikan. Tetapi dalam 70% itu ada hak ambilnya di dalam. Lalu sisanya dari ini Basnas juga yang menyalurkan melalui UPZ juga. Artinya ini kita siasati. Menurut aturan undang-undangnya kita penuhi, tapi substansi uangnya itu semuanya terdistribusi ke negara. Nah, berarti jadi stafnya masih pusing memikirkan pola-polanya. Tapi rumusnya begitu. Tapi nanti ini model atensi dari masing-masing formil. Karena sudah duduk di masing-masing tempat kursi ini. Karena kita ada bimbingan teknis dan rapat kerja ini, supaya masing-masing kita sudah mengenali target. Makanya kita tanyakan ketuanya bisa hadir atau tidak, serius atau tidak. Kalau tidak serius, kalau memang tidak mau mengurus, ya udah laporkan ke negara. Kita evaluasi. Kita mau cari yang mau bekerja. Karena harapannya ketika semuanya bergerak, ini semuanya akan bisa terhimpun. Ini ada 23 juta hak ambil, 23 juta yang dikelola oleh ambil UPZ. Silakan berapa anggotanya? Makanya kalau bisa kabinetnya ramping, tapi bekerjanya besar. Basnas stafnya cuma 9, berapa sudah staf? 9, 8 cuma 5 cowok, 3 perempuan. Tidak banyak-banyak kita. Orang mau 20 atau apa, yang penting satu orang bisa mengerjakan 5 peran. Itu yang kita mainkan. Jadi UPZ-nya ramping tapi bekerja. Nah, ini skemanya. Jadi akan ada ini apa nih? Hamil. Ini tugas pendistribusian. Tambahkan lagi dari ini totalnya berapa? Sisanya tuh ini tambahkan ini ditambahkan, nanti akan dibantu tambahnya lagi oleh Basnas. Berarti uang yang beredar di Nagari itu tetap 265 juta 200 mana ini? Iya. Nah ini. Jadi tetap jangan khawatir Bapak Ibu, karena masih ada anggapan 70% lo yang gihan kawannya itu tinggal lo ke Basnas. Memangnya Basnas punya Nagari, tidak? Semuanya akan dibagikan ke Nagari. Berarti akan dibagikan ke Bapak Ibu semua. Ini kan hanya teknis administrasi aturan yang membuat seperti itu. Mungkin aturannya sudah Bapak Ibu baca. Bagaimana tentang pembentukan UPZ. Jadi ada tugas perbantuan 50%, 70%. Lalu 30%-nya itu kita salurkan tambahannya. Jadi semua dana yang dihimpun itu 100% itu terdistribusi untuk mustahik yang ada di negara. Itu baru masuk kategori zakat. Belum lagi infak. Kan sudah ada beberapa negara yang sudah buat kota infak. Ini Pak Mufti, namanya Mufti. Jadi Mufti Sungai Buloh Timur, Sungai Buloh Utara. Korwilnya Pak Zulfami. Baru kemarin menyetorkan uang infaknya 6 juta. 6 juta. Ini infak juga dihimpun. Silahkan juga Mufti. Begitu semuanya. Makanya kita buat formil-formil ini supaya bagaimana pengendaliannya terukur, kinerjanya berjalan, sehingga bisa lebih optimal.
Jadi begini skemanya yang kita harapkan, semua posisi kita, sekecil apapun orang beranggapan tentang lembaga kita, kita yang membesarkannya dengan peran kita. Kalaulah banyak di PZ Bapak Ibu, sampai lo 2 miliar, ala tadi wali negeri dan kelola 2 miliar lo. Awal UPZ Nagari 2 miliar lo dari kelola. Nah, kenapa tidak? Itu contohnya. Oke, barangkali demikian nanti masing-masing Korwil akan mengkomunikasikannya. Silakan dilanjutkan Pak Zulaiman, kapan perlu satu-satu nanti dicatat oleh masing-masing nagarinya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah di Nagari 3 Poto Almalintang Selatan pada tahun 2002 kemarin, alhamdulillah kami sebagai pengurus PZ merasakan sudah mulai ada kepercayaan dari warga Nagari 3 Poto Almalintang Selatan kepada UPZ Nagari. Walaupun itu tidak sepenuhnya, dan kami akan selalu berusaha dan bekerjasama dengan Basarnas untuk mencapai cita-cita yang sama-sama kita inginkan untuk yang lebih baik. Amin. Dan selanjutnya kami menyampaikan tentang masalah zakat mal. Zakat mal pada tahun 2002 kami laporkan bahwasanya pengumpulan zakat mal itu pada tahun 2002 berupa uang sebesar kurang lebih 3.300 juta rupiah, dan tambah satu lagi satu unit mobil pelayanan di Nagari Almalintang Selatan yang mana itu sampai sekarang alhamdulillah berjalan. Jadi program-program kami di 2002 itu sedikit kami laporkan kepada pimpinan bahwasanya pada tahun 2002 UPZ di Nagari Almalintang Selatan telah melaksanakan program kegiatan bedah rumah, yang mana bedah rumah ini telah kami lakukan 8 rumah di Nagari 3 Poto Almalintang Selatan. Dan yang kedua, kami laporkan bahwasanya mobil pelayanan ini sampai saat sekarang melayani warga Nagari 3 Poto Almalintang Selatan kemanapun dia pergi berobat, mau ke Rumah Sakit Jambi, ke Bukit Tinggi atau ke Pariaman, ke Lubuk Pasung dan lain-lainnya, itu adalah gratis dari pemerintahan Nagari Almalintang Selatan yang bekerjasama dengan UPZ. Jadi biaya operasionalnya dibiayai oleh UPZ Amal Selatan. Dan yang ketiga, kami laporkan bahwasanya program dari UPZ Nagari Almalintang Selatan setiap bulannya itu kami membuat paket kurang lebih 50 paket untuk orang-orang yang betul-betul sangat membutuhkan di wilayah Nagari 3 Poto Almalintang Selatan. Maksudnya pakai sembako ya Ibu Bapak. Dan yang keempatnya yaitu program dari UPZ Amal Selatan itu membiayai anak-anak sekolah kuliah yang tidak mampu. UPZ Amal Selatan membiayai sampai tamat sebanyak 1 orang 1 korong. Jadi tahun 2002 kemarin cuman 5 korong yang maju yang dibiayai, karena 2 korong lagi tidak layak menurut UPZ karena mampu. Mungkin untuk laporan 2002 sekian dulu, saya tutup. Dan untuk program kami dari UPZ Amal Selatan
untuk tahun 2023 ini ya masih sama seperti tahun 2002 kemarin. Tidak ada pergeseran, belum ada pergeseran. Kemungkinan nanti tambahan kalau memadai mungkin program rumah layak uni ini akan ditambah merehabnya. Nah, itu kami cari anggaran dulu. Tapi sampai saat sekarang kami dari PP Pengurusan UPZ lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi untuk mewujudkan cita-cita kita bersama dalam Nagari 3 Kota Pemerintah Selatan untuk mewujudkan program-program tadi. Dan laporan juga kemarin mungkin dari pimpinan Basarnas, pimpinan Basarnas sudah mengetahui bahwasanya kami dari kepengurusan UPZ Amal Selatan bersama dengan Wali Negari menyapa warga kami yang berada di perantauan di Jakarta khususnya. Dan program ini saya juga waktu itu ikut nyusul karena terlambat, kurang lebih bisa 3 hari mendampingi Wali Negari Amal Selatan untuk menyapa warganya. Jadi laporan sementara sampai sekarang UPZ Aul Malintang Selatan alhamdulillah dengan program membagikan kartu UPZ Amal Selatan ke beberapa toko perantau yang ada di Jakarta, yaitu sebanyak kurang lebih dari 150 kartu yang telah berjalan. Jadi yang kartu ini telah dikembalikan, maksudnya telah ada yang menyetor melalui kartu itu, ada rekeningnya, rekening UPZ Amal Selatan. Jadi sudah ada yang menyetorkan zakat-zakatnya, dan kurang lebih 30 orang Pak ya, sampai sekarang ada datanya. Jadi yang 30 orang ini alhamdulillah sudah terkumpul dana kurang lebih 300-an. 300 juta. Jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan masih banyak lagi saudara-saudara kita yang mau nyusul zakatnya melalui UPZ Amal Selatan khususnya. Ya, jadi itu mungkin laporan singkat dari saya, Royadi, dari Ketua UPZ Amal Selatan. Mungkin kalau ada salah dan kurang atau kekurangannya, mari sama-sama kita perbaiki bersama nanti Pak ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ketua UPZ Nagari 3 Kota Pemerintah Selatan yang telah menyampaikan laporan dan sekaligus informasinya kepada kita semua. Mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai studi banding atau tempat belajar dari bagi UPZ yang lain. Bagaimana kiat-kiat di 3 Kota Pemerintah itu bisa terlaksana sebagaimana yang telah beliau laporkan. 3 Kota Pemerintah Selatan ya. 3 Kota Pemerintah Selatan. Nah, yang terakhir dari beliau sampaikan, dari mengedarkan kartu UPZ 100 BB yang telah mengembalikan 30 orang, sudah ada gambaran 300 juta. Kalau ini tidak bisa sampai 100 orang, sudah bisa kita bayangkan satunya. Mudah-mudahan, amin. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada UPZ 3 Kota Pemerintah Selatan. Mudah-mudahan target yang direncanakan itu memang dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita masuk kepada Nagari 3 Kota Pemerintah Timur. 3 Kota Pemerintah Utara sudah tadi. Pemerintah Utara Bapak Menteri jadi kada sampai. Nah, masuk. Boleh baik juga ada datang. Nah, sudah. Dikembalikan ke bagi itu. Jadi sementara dia ketua Pak OPC kami OPC Aldo, sementara Pak PMD dulu dia lalu sosialisasikan ke masyarakat betapa pentingnya untuk OPC di Nagari untuk ke
ya tahun ini apa selesai sudah sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesungguhnya persoalan dari sini saya tentang penerimaan zakat fitrah ataupun zakat mal. Ini mohon maaf saja Pak. Ini umumnya Jogoto dengan Singasari ya Pak. Umumnya Jogoto itu kondisi masyarakatnya telah terpaut dengan budaya dan ada seperti disampaikan oleh Nagari dari Panjang tadi Pak. Memang agak susah sama jono Pak mengulilingi disuaikan dilakukan atau pasal di kelima-keliminan penelitiannya dulu Pak. Jadi alhamdulillah Pak, tahun kemarin seperti disampaikan oleh Nagari dari Panjang tadi, tidak bisa awak menarik zakat fitrah itu secara yang diharapkan oleh Basnas atau Perda. Cuma secara perlahan tahun batang lain tapi itu sapo Pak di muka curang lebih Pak. Nah kaki kepada suara tapi apa itu umum tadi. Kemudian tentang zakat mal, mungkin untuk tahun kemarin belum bisa Pak sesuai dengan kondisi karena pada prinsipnya kalau pusaki itu Pak dia lebih cenderung memilih dia yang membagikan. Jadi setelah kami koordinasikan dengan Ketua Basnas Kabupaten, yang penting ada pengakuannya mau memasukkannya ke rekening Basnas, kemudian dikembalikan ke UPZ Nagari. Silakan bagi sesuai yang diinginkan oleh Muzaki. Hal ini merupakan hanya saja bagi Pak. Insyaallah kami akan bergerak dengan secepat mungkin. Berdasarkan koordinasi kami dengan Ketua Basnas Kabupaten Pak, kami sudah membuat perencanaan Pak. Untuk tahun ini 2023 ini kami sudah buat target minimalnya Pak. Ini satu rumah satu zakat fitrah kami terima. Nah, bukan satu kakak Pak, cuma satu rumah. Kalau kita dari satu. Sudah kami koordinasikan dengan pihak negara. Kemudian untuk zakat mal, karena sudah ada angin sekian seperti tadi, insya Allah target kami minimal tahun ini 50 juta secara Pak. Alhamdulillah sambutan dulu. Kemudian yang ketiga Pak, selama ini kami juga sudah melaksanakan tapi belum melalui UPZ merajut para perantau alumni dari SMP 1 Negeri Singasari yang telah berlalu itu sekitar 10 tahun Pak, memuliakan anak yang berprestasi, putra daerah Singasari yang berprestasi dari SMA sampai tamat kuliah yang biayanya terlibat dengan infak dari para perantau negeri Singasari. Insya Allah minimal dalam 1 tahun itu ada 1 orang. Insya Allah tahun ini akan kami masukkan ke dalam program UPZ negeri. Kemudian sebelum corona kemarin Pak, itu kami sendiri yang handle, walaupun belum duduk sebagai ketua UPZ negeri Singasari, itu unit berbidang di surau-surau di Singasari Pak. Itu dana biaya untuk honor ustadz yang berceramah itu ditanggung oleh para perantau. Hanya masyarakat saja silahkan dengar pengajian ustadz ke surau 1 kali dalam sebulan yang dipilihkan tempatnya di negeri Singasari. Alhamdulillah insya Allah tahun ini akan diambil oleh UPZ, dikumpulkan dana dari perantau, kemudian kita undang ustadz, kita berikan menjadi rutin tiap bulan. Barangkali insya Allah kalau Bapak mendukung ini, doa kita bersama, mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan Kabupaten Padang Pareman tetap daya di bawah naungan Basnas Kabupaten Padang. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di PJ, termasuk di Basnas, kalau ada Bapak Ibu mendengarkan laporan, laporkan ke kami. Kalau ada melakukan pemungutan atau pemotongan ataupun ada uang ucapan terima kasih, karena semuanya Basnas ini dia sudah mendapatkan hak dari kerjanya. Tidak ada yang berjasa karena tugasnya memang melayani para mustahil. Ini adalah penting karena memang kita membangun kepercayaan dari Muzaki supaya orang percaya berzakat ke Basnas. Kemudian tadi dari laporan Bapak Ibu semua luar biasa bahwa peluang zakat di daerah kita masing-masing itu dahsyat. Tetapi memang pemahaman yang barangkali ada anggapan kalau disalurkan ke Basnas nanti akan dipotong atau dikurangi. Yakinkanlah para muzaki kita bahwa dana zakat itu 100%
akan didistribusikan kepada masyarakat Bapak Ibu di Nagari. Lalu kemudian bahwa adanya pencatatan ke Basnas itu justru sangat membantu. Contoh, ada seorang muzaki, dia berzakat, tetapi salah satu penerimanya adalah keluarganya, termasuk ibu kandungnya atau ayah kandungnya, maka itu tidak jatuh kategori zakat. Kalau dia memberikan kepada ayah, ibunya, adiknya, itu bukan zakat. Itu adalah pemberian seorang anak kepada ibunya. Tetapi kalau sudah dibayarkan ke Basnas, lalu kemudian Basnas memandang ada orang tua muzaki itu masuk kategori mustahik, sah secara syar'i, berarti zakat kita sudah tertunaikan, para muzaki kita sudah membayarkan zakatnya, lalu kerabat yang terdekat terbayarkan dengan baik dalam konteks ibadah. Apapun itu, kalau seandainya ingin langsung disalurkan oleh muzaki, tidak ada masalah. Yang penting dana zakatnya sudah masuk dulu kategorinya zakat, yaitunya dia bayarkan ke Basnas, ada akadnya. Lalu kemudian ada namanya NPWZ, keluar kartu tanda bahwa dia sudah membayarkan zakat. Jadi ada nomor pokok wajib zakat itu. Kalau dia membayar pajak, dengan zakat yang dia keluarkan akan mengurangi angka kewajiban pajaknya. Ini adalah sangat penting bagi para muzaki kita yang masuk kategori pengusaha. Jadi oleh karena itu, tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Tiap Malik juga, peluangnya besar. Tapi bagaimana mengkomunikasikan jangan sampai miss. Cuma ada mensiasati regulasi bahwa ada 70% tugas perbantuan. Tapi kalau memang ada mustahiknya sudah mukayat, memang sudah ditentukan, berarti semuanya dibayarkan. Bapak Ibu sebagai UPZ tidak dapat juga ambilnya. Kalau kategori mukayat, contohnya dananya 100 juta, penerimanya sudah ada 100 orang juga, sudah ada, berarti namanya mukayat. Bapak Ibu Ketua UPZ cukup menerima catatan saja ketika sudah dimasukkan ke Basnas. Tidak ada hak milnya. Tapi kalau dikelola, ada tugas pengelolaan, berarti ada masuk hak ambilnya. Tapi kalau mukayat, hanya tertompang saja ke rekening Basnas, lalu 100% dikirimkan lagi kepada Ketua PZ atau langsung didistribusikan kepada mustahik yang sudah ditentukan, baik yang muzakinya maupun UPZ-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya komunikasinya. Lalu kemudian strategi kita dengan zakat fitrah, 1 KK 1 zakat fitrah ke UPZ, itu adalah strategi mendekatkan kehadiran UPZ di tengah masyarakat. Berarti di setiap rumah, di setiap KK, mereka sudah kenal bahwa di negarinya ada lembaga namanya adalah UPZ. Ketuanya adalah si A. Tugasnya adalah menghimpun dana zakat. Berarti eksistensi lembaga kita itu sudah dikenal oleh masyarakat. Itu poinnya. Karena memang semuanya akan didistribusikan kepada mustahik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu UPZ ini memungutnya menjadi legal menurut syar'i dan menurut undang-undang. Kalau ada, kita sampaikan, kalau ada yang membentuk UPZ masjid, sementara di masjid itu dia belum di-SK-kan oleh Basnas, itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang akan konsekuensinya adalah penjara dan denda. Nah, kalau ada UPZ yang memungut dana zakat, termasuk zakat fitrah, harus mendapat legalitas dari Basnas. Karena dia tidak berhak mengategorikan dirinya amil. Oh, kami kok amil di masjid. Yang amil itu adalah di Basnas, lalu kemudian Basnas yang memberikan SK kepada lembaga perbantuan di bawah. Kalau dia mengambil hak juga, berarti namanya adalah merampok dana zakat. Itu sudah dijelaskan banyak Ustaz Abdul Somad, Buya Yahya itu sudah sampaikan. Mereka posisinya bisa adalah sebagai wakil muzaki. Kalau ada pengurus musaji, ini mengumpulkan dana zakat muzaki, berkumpul, berarti itu hanya wakil dari muzaki,
nggak boleh memungut atas nama hak amil. Kalau dia wakil hanya sebagai cumporongaso, hanya sebagai perpanjangan tangan. Nah, dititipkanlah dana zakat ke dia sebagai wakil, lalu dia yang mewakilkan penyerahannya kepada mustahik. Tapi kalau sudah ada di SKK, termasuk PZ, legal secara hukum, legal secara syariat. Ini tegas, karena memang ada aturan yang menjelaskan tentang itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dengan adanya pimpinan teknis dan rapat kerja ini sudah tergambar bagi Bapak Ibu semua berapa jumlah target potensial dari zakat fitrah kita di Nagari dalam bulan Ramadan ini, lalu kemudian berapa potensial zakat dari zakat mal yang ada di ranah, termasuk juga di rantau. Inilah yang akan kita buat, tentukan target, kemudian rumuskan strategi. Setelah tahu target kita, pencapaian harus kita wujudkan adalah 500 juta atau 1 miliar, lalu kemudian kita rumuskan apa strateginya, komunikasi, pendekatan, persuasif, dan segala macamnya. Kalau memungkinkan, seperti beberapa wali nagari kemarin melapor ke Basnas, boleh tak kami sebagai wali nagari pergi ke Jakarta, lalu kemudian ada surat dari Basnas agar kami pergi menemui para muzaki kami di perantauan. Kita berikan surat dari Basnas. Jadi Bapak Ibu UPZ berkomunikasilah dengan wali nagarinya. Kalau ada muzaki di perantauan butuh disapa di sana, ajak wali nagarinya pergi ke rantau itu, temui mereka, lalu jelaskan program ini. Itu makanya seperti nagari ampe foto Melintang, wali nagarinya 2 hari itu di Jakarta. Ditamui satu-satu, dibuat kartunya, dikasih kartunya, dia bayarkan. Itu yang namanya inovasi. Bagaimana semenarik mungkin kita kemas cara menarik simpati dari para muzaki kita. Ini sedangkan memerintahkan sholat saja tidak mengeluarkan biaya, susah, apalagi ini harta. Harta, duit ini, uang di dalam saku orang. Tetapi dengan pendekatan-pendekatan ini penting. Maka ada beberapa karakter yang mesti harus kita miliki sebagai seorang amil atau UPZ di Nagari, sama seperti karakternya entrepreneur. Yang pertama itu adalah berorientasi pada tujuan. Jadi kita jelas tujuan kita sebagai UPZ, lalu kemudian bagaimana mengumpulkan zakat, kita buat target kita. Jelas cara kerja kita tahu. Lalu kemudian berkomitmen pada tugas kita sebagai pengumpul zakat. Jadi kalau sudah menjadi UPZ, kita berkomitmen dengan posisi itu. Kapanpun, dimanapun ada kesempatan ketemu dengan muzaki, orang kaya, perantau, kita sampaikan keberadaan UPZ, ajak mereka berzakat. Jadi itu bentuk komitmen kita. Lalu terus kita akan berkembang sesuai dengan tantangan yang kita hadapi. Jadi jangan pernah mentok. Kita belajar seperti karakter air. Ketika mentok pada suatu hambatan, kita terus mencari celah bagaimana peluangnya kita bisa menaklukkan para muzaki kita, maka percaya kepada UPZ dan Basnas. Lalu kita tetap aktif. Kita tetap aktif dan berkembang untuk lebih maju lagi. Lalu terus belajar dan mendengar bagaimana informasi, aspirasi dan harapan kita dengar, kita lihat dan kita pelajari. Lalu kemudian kita mempunyai kemampuan komunikasi yang baik sehingga kemampuan lobby, negosiasi untuk menarik para muzaki kita. Ini adalah sebuah pembelajaran. Kemudian kita menjadi pribadi yang kreatif. Selanjutnya adalah tetap semangat Bapak Ibu, tetap positif bahwa di hadapan kita ada kebiasaan berzakat kepada guru-guru kita, itu tidak perlu kita ganggu. Yang berzakat kepada guru, kepada labai, silahkan saja. Kita ambil hanya 1 kakak saja, 1 orang saja dalam kakak. Yang 5 lagi silahkan berzakat ke guru dan segala macamnya. Dan begitu juga tantangan-tantangan ke depan yang mesti harus kita bisa rumuskan secara bersama, sehingga peran-peran UPZ di Nagari menjadi keberadaannya menjadi eksis, kemudian dikenal. Seperti ada yang sudah pakai uniform, ada baju seragamnya, kemudian ada kantornya, yang seperti Kota Melintang, mereka ada juga kantornya, dan itu juga bahagian dari strategi marketingnya. Baik Bapak Ibu semua, ini beberapa hal yang
ingin kita tegaskan dari apa yang menjadi materi kita tadi dan penyampaian dari Bapak Ibu semuanya luar biasa. Di bulan Ramadan ini menurut kami ini adalah pencapaian pertemuan kita yang maksimal karena memang kita kontrol, kita kendalikan dan kita pastikan partisipasi kita maksimal. Karena zakat tidak saja zakat mal dalam artian uang, tapi juga ada zakat pertanian juga. Kalau bisa pedagang-pedagang yang ada di negeri kita itu tersapa oleh kita semua. Silakan buat flyer, cantumkan nomor rekening dan terus berkomunikasi. Dan kemudian kepada para pendamping jagung, petani jagung untuk buat testimoni nantinya dari para mustahik, kirimkan fotonya. Kemudian yang kedua, rencanakan jadwal panennya supaya kita undang juga Bapak Bupati kita termasuk juga pihak-pihak terkait bahwa zakat yang diberikan itu punya dampak positif terhadap petani sehingga berpengaruh kepada peningkatan perekonomian mereka. Barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, jadi kalau ada yang mau bikin kupon, karena memang kami tidak bisa memberikan uang kepada UPZ pembuatan kupon, karena kan model pertanggungjawabannya itu jelas. Jadi kupon itu buat dari hak amil. Jadi ada kupon kalau mau pembuatan kupon zakat fitrah, silahkan berinovasi. Contohnya nanti ada bisa diambil model contoh, lalu kemudian berimprovisasi di negari dipersilahkan. Lalu kemudian kita ingin nanti foto bersama perkorwil, habis itu foto bersama secara keseluruhan menunjukkan bahwa kita bersama ini adalah ambil zakat di padang Pariaman, insya Allah menjalankan perintah Allah. Khus min amwalihim, ambil dari harta mereka orang-orang kaya. Tugas kita adalah menemui mereka, memungut harta mereka. Saya kira demikian. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua yang luar biasa, sehingga ini menjadi catatan penting dalam sejarah peningkatan pengumpulan zakat di padang Pariaman dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Atas izin kita bersama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bimbingan teknis dan rapat kerja UPZ Nagari Kabupaten Padang Pariaman kita nyatakan ditutup.